Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Shalatu wassalamu alayka ya sayyidina Muhammad wa alaina wa ala ibadillahi sholihin ajma'in wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kemari anak-anakku sekalian. Kalau kita belajar itu supaya pengetahuannya, ilmunya diberkahi Allah, salah satu adabnya hormat sama guru. Kalau guru lagi berbicara, didengar baik-baik. Dengar baik-baik. Insya Allah bisa menjadi salah satu sebab ilmu seseorang itu diberkahi Allah. Yang akan kita pelajari bab 8, Salat Jumat. Jadi dengarkan ke sini baik-baik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru atau dipanggil untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Coba dengarkan kemari ya. Wazarul bai', Allah mengatakan tinggalkan dulu jual beli, bukan ditinggalkan selamanya, ditunda dulu. Simpan dulu urusan jual belinya. Kenapa? Di zamannya Nabi itu aktivitasnya orang itu banyakkan jual beli, berdagang. Itu penting sekali bagi orang tertentu namanya berdagang. Tapi biar penting bagaimana, masih lebih penting sholat Jumat. Tuh, masih lebih penting sholat Jumat. Sehingga Allah mengatakan, jika kamu mengetahui, artinya seandainya kamu ketahui fadilahnya, keutamaannya sholat Jumat, maka jual beli pun engkau tinggalkan. Tapi Allah tetap rahasiakan. Nanti insya Allah dituai keutamaannya sholat Jumat. Tuh, jadi pada hari Jumat. Kemudian apa itu sholat Jumat? Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat, pada waktu zuhur, gitu ya, pada waktu zuhur, dan diawali dengan 2 khutbah. Itu sholat Jumat. Jadi sholat yang dikerjakan pada hari Jumat di waktu zuhur, bukan waktu yang lain, sebelum duhur atau sesudah duhur. 2 rakaat, tetapi sebelumnya didahului oleh 2 khutbah. Ini dengarkan baik-baik ke sini. Salat duhurnya bagaimana? Digantikan dengan salat Jumat. Tapi salat Jumat kan cuma 2 rakaat. 2 rakaatnya di mana? Digantikan dengan 2 khutbah. Jadi 2 khutbah itu adalah sama halnya dengan 2 rakaat. Jadi siapa yang main-main pada saat khutbah dibacakan, batal sholat Jumatnya. Kenapa? Karena 2 khutbah itu adalah 2 rakaat. Rukun itu sesuatu yang wajib dilaksanakan. Pada saat khutbah sudah mulai dibacakan, wajib untuk kita tenang, tertib mendengarkan. Ya, karena khutbah itu termasuk rukun. Jadi siapa yang main-main, berbicara, apalagi bercanda pada saat khutbah, batal sholat Jumatnya. Itu ya. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain, wajib sendiri-sendiri, tidak boleh diwakili. Beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada orang yang mewakili, maka yang lain itu gugur kewajibannya, tidak masalah. Contoh, ada jenazah di sana.
maka semua orang wajib, orang Islam wajib mengurusi jenazah. Tapi sudah ada yang mengurusi di sana, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Itu namanya fardu kifayah. Fardu ain tidak, adalah kewajiban yang tidak boleh diwakili oleh orang lain. Contoh sholat Jumat. Jangan kalau ditanya kenapa tidak sholat Jumat, ya tidak apa-apa karena ayah saya sudah sholat Jumat di sana. Oh, tidak bisa begitu. Sholat Jumat aja sendiri-sendiri. Selanjutnya, jadi sekali lagi fardu ain, wajib sendiri-sendiri, tidak boleh diwakili. Ini ada hadisnya Nabi, bagaimana kalau ada orang dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat, bukan karena sakit, bukan karena halangan, hanya karena malas, menganggap sepele. Jumat itu biasa. Ini ada hadisnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha jum'ain tahawunan taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa meninggalkan sholat Jumat karena menganggap enteng, bukan sakit, bukan apa, enteng, menganggap remeh saja, malas, maka Allah akan menutup mata hatinya. Dengarkan kemari. Hadis riwayat 5 ahli hadis, Ahmad dan Ibnu Majah. Allah menutup mata hatinya itu maksudnya begini. Kalau sudah Allah tutup mata hati seseorang, maka dia tidak mampu lagi menerima kebaikan. Dinasehatin sama orang tuanya tidak mampu lagi. Dinasehati sama gurunya tidak masuk lagi. Dinasehati sama orang kebaikan tidak mampu lagi. Yang baik dilihat jelek, yang jelek malah dilihat baik. Kenapa? Mata hatinya sudah tertutup. Apa penyebabnya? Salah satunya meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut hanya karena menganggap enteng, menganggap remeh, bukan karena sakit, bukan karena halangan. Jadi hati-hati nih, hati-hati ya, terutama anak cakepnya, anak laki-laki. Jangan sampai meninggalkan sholat Jumatnya karena ini adalah fardu wajib sendiri-sendiri. Terus bagaimana kalau ada orang ingin tobat supaya terbuka mata hatinya kembali, yaitu istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Diampuni Allah apa tidak? Diampuni Allah apa tidak? Diampuni, pasti diampuni. Yang penting serius minta ampun. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, sekiranya ada hambaku, dia mempunyai dosa, jangankan setinggi gunung, setinggi langit dosanya, tapi dia datang kepada Allah, mohon ampun ya Allah, ampuni aku dengan sungguh-sungguh, maka Allah mengatakan saya akan ampuni. Gitu ya. Jadi istighfar, minta ampun sama Allah. Selanjutnya ini ketentuan sholat Jumat. Gimana caranya supaya sholat Jumat kita itu sah? Syarat sah sholat Jumat ada 3. 1, dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri. Beda dengan sholat biasa, tidak sempat ke masjid, sholat maghrib, sholat sendiri di rumahnya, boleh. Tapi kalau sholat Jumat harus berjamaah. Ada yang mengatakan minimal 20 orang, ada yang mengatakan minimal 40 orang. Yang kedua, dilaksanakan pada waktu duhur. Tidak boleh sebelum dan sesudah duhur, tidak boleh. Harus waktu duhur. Yang ketiga, didahului 2 khutbah. Harus khutbah dulu, harus dengarkan khutbah dulu. Kalau tidak dengarkan, berarti tidak didahului 2 khutbah, batal sholat Jumatnya. Jadi dengarkan khutbah dulu, 2 khutbah. Jadi itu syarat sah sholat Jumat. 1, dilaksanakan berjamaah. 2, dilaksanakan pada waktu duhur. 3, didahului oleh 2 khutbah. Tata cara sholat Jumat. Gimana caranya sholat Jumat? 1, datang lebih awal. Datang lebih awal. Kemudian kalau masuk masjid, baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Itu kalau masuk masjid. Melangkah duluan pakai kaki kanan. Yang kedua, sampai di masjid jangan duduk dulu. Kalau sudah berada dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah untuk menghormati masjid. Coba bayangkan, kita sholat sunnah itu disuruh menghormati masjid. Bagaimana dengan orang yang bercanda di dalamnya, main-main di dalam masjid?
Ini saja sebelum duduk kita disuruh menghormati masjid. Kalau sudah menghormati masjid, berarti tidak pantas kita tuh bercanda di dalamnya, tidak pantas main-main. Apalagi dalam keadaan sholat, sudah sholat masih zikir, sudah main-main. Tidak pantas ya, tidak pantas. Jadi sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, berzikir. Zikir itu mengingat Allah. Siapa yang mengingat Allah, maka Allah juga akan ingat dia. Siapa yang diingat Allah, selamat dunia akhirat. Jadi banyak-banyak berzikir. 4, setelah itu jangan kerja yang lain, dengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah. Nah, ini nih, ada hadisnya Nabi nih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Idza qulta li sahibika, apabila kamu berkata kepada temanmu, ini pada saat khutbah dibacakan ini ya. Ansit, artinya diamlah. Diamlah. Kita ini hanya peringatkan teman, diam. Coba. Yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad laghauta. Maka habislah pahala Jumat kamu sia-sia. Coba ini ya. Ada orang main-main pada saat khutbah dibacakan. Ada orang main. Kita ini hanya begini bilang, diam. Kita juga tidak dapat pahala khutbah, pahala Jumat. Apalagi yang main-main. Itu ya. Sedangkan mengingatkan saja, jangan main-main. Habis pahalanya. Apalagi yang main-main. Artinya sama sekali tidak boleh main-main kalau pada saat khutbah dibacakan. Itu saking pentingnya. Setelah itu 2 khutbah, sholat Jumat berjamaah. Kemudian zikir dan doa setelah sholat. Jangan langsung berdiri. Sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi berdiri. Sombong namanya. Tidak butuh Allah namanya. Zikir dulu, berdoa dulu, baru kalau mau pergi ya pergi. Setelah itu sholat ba'diyah, sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Kemudian keluar masjid dengan tertib, tidak boleh lari-larian, tidak boleh lomba-lombaan. Keluar masjid dengan tenang, melangkah duluan pakai kaki kiri sambil membaca doa Allahumma ftahli abwaba fadlika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu keutamaanmu. Tuh. Selanjutnya, dengarkan kemari. Hal-hal yang perlu dianjurkan atau hal-hal yang dianjurkan sebelum sholat Jumat. Ini sebelum kita pergi sholat Jumat, disunnahkan 1, mandi dulu supaya segar, bersih. Jadi disunnahkan, siapa yang mandi sunnah sebelum sholat Jumat dapat pahala, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpakaian terbagus dan bersih. Diutamakan warnanya putih. Ingat, bukan yang termahal. Bukan yang termahal, tapi yang terbagus yang kita punya. Makanya jangan heran kalau lihat seseorang pakaian kesehariannya biasa-biasa saja, giliran sholat pakaiannya bagus sekali. Karena memang itu anjuran. Kalau menghadap Allah, usahakan pakaian yang bagus yang kita pakai, yang kita miliki. Bukan pakaian yang termahal. Yang bagus yang kita miliki saja, yang dipakai sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berhias diri seperti potong kukunya dulu. Kalau kepanjangan kukunya, potong kukunya. Membersihkan wajah. Siapa tahu ada kotoran di situ menempel, membersihkan merapikan rambut, sisir. Rasulullah itu senang sisir rambutnya dibikin rapi. Nabi Muhammad. Jadi kalau mau tiru teladan Nabi Muhammad ya rapikan rambutnya. Kemudian dan sebagainya. Artinya ya bersih-bersih diri. Selanjutnya pakai wangi-wangian. Ini bagi anak cakep, anak-anak laki-lakinya. Pakai parfum kalau punya. Kalau enggak punya enggak apa-apa. Tapi kalau punya pakai wangi-wangian. Selanjutnya cepat-cepat datang ke masjid. Menyegerakan datang ke masjid, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sekarang mufradat, dengarkan kembali semuanya. Mufradat adalah kosakata yang kalian perlu ketahui. 1, fardu ain. Apa tadi fardu ain? Siapa yang masih ingat?
Wajib sendiri-sendiri atau wajib bisa diwakili? Wajib sendiri. Ulangi jawab. Wajib sendiri. Bagus, oke. Khatib apa artinya? Orang yang membacakan khutbah. Yang naik di mimbar itu yang membacakan khutbah itu namanya khatib. Kemudian muazin atau bilal, orang yang mengumandangkan azan. Makanya nih, dengarkan kemarin. Kalau protokol masjid bilang begini, yang bertindak sebagai bilal, apa itu bilal ya? Orang yang mengumandangkan azan. Karena itu jadi istilah, karena apa? Sahabat Nabi yang pertama kali azan itu adalah namanya Bilal bin Rabah, menjadi ahli surga. Nah, makanya jadi istilah yang bertindak sebagai Bilal adalah, nah ini itu artinya yang mengumandangkan azan. Orang yang berhalangan mengikuti sholat Jumat disebabkan satu, sakit. Boleh tidak sholat Jumat kalau sakit. Nah, maka dia harus melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Tidak sholat Jumat, tapi dia sholat duhur di rumahnya kayak di mana? Karena sakit. Itu ya, anak-anakku sekalian. Semoga penjelasan sederhana ini bisa kalian pahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal. Terima kasih. Silakan kembali naik di kursinya.